Tips. Kita hari ini mau ngobrolin topik yang cukup hits nih. Pada tahu nggak tentang apa? Yaps, betul sekali. Tentang gaya kepemimpinan transformasional. Kalau ngomong-ngomong tentang kepemimpinan, siapa sih di sini yang nggak mau jadi pemimpin? Pastinya semua orang mau dong. Terlebih lagi jadi pemimpin yang bijaksana dan berwibawa. Kalau gitu sih, gue juga mau. Hehehe. Oke, back to topic. Tapi kalian tahu nggak sih gimana caranya jadi pemimpin yang baik itu? Yap, salah satunya menjadi seorang pemimpin transformasional. Tapi sebelum itu, pengertian dari kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang mendahulukan pentingnya pemimpin dalam memberikan dorongan, visi, dan lingkungan terhadap karyawan untuk mencapai lebih dari harapan. Singkatnya sih, pemimpin yang menginspirasi para karyawannya untuk menyampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi. Lalu, gimana sih caranya jadi pemimpin transformasional yang baik? Jadi yang pertama itu adalah bangkitkan visioner dalam diri setiap orang. Your future leaders. Setiap organisasi butuh visi yang jelas dan kuat, kayak pohon. Walau kadang pohon juga bisa goyang-goyang sih. Tapi visi lo harus berkembang dan bertumbuh. Dan mulailah dengan visi yang solid yang bisa menyuntik semangat ke semua anggota tim lo. Itu adalah cara pertama yang paling tepat. Lalu yang kedua, komunikasi adalah kunci. Ingat ya guys, komunikasi adalah kunci. Komunikasi semakin oke, ya bikin arahnya dua, jangan satu arah. Jangan cuma ngomong, tapi dengerin juga. Pakai hati tapi jangan bawa hati. Lalu kasih feedback yang membangun, jangan yang merusak. Ingat, keep it real, jangan ada yang palsu-palsu. Kalau teman palsu sih banyak. Dan biar setiap suara yang terdengar itu bisa ngasih vibe yang tetap positif. Yang ketiga, berdayakan kru. Mungkin di sini maksudnya kayak pemimpin transformasional itu seperti kapten, yakin banget lah sama timnya. Pemimpin juga bukan cuma atasan, tapi juga supporter yang ngasih power atau kekuatan dan tools yang sesuai dengan kemampuan dari setiap anggotanya. Mereka nggak kayak nontonin anak buahnya aja, tapi juga ngasih semangat biar anak buahnya ataupun anggotanya bersinar dengan kekuatannya sendiri. Lebih keren gitu sih sebenarnya. Lalu yang keempat, nyalakan api motivasi. Apresiasi tuh kayak bensin loh guys. Jadi jangan pelit buat ngasih pujian buat sesama temen, apalagi sama karyawan, tim lagi. Ya setiap kemenangan entah itu besar ataupun kecil, wajiblah dirayain kecil-kecil, makan-makan minimal. Itulah yang bikin tim makin semangat buat kasih yang terbaik. Dan yang penting banget, selalu kasih apresiasi setinggi-tingginya dan lihat deh gimana mereka akan menghasilkan semangat yang benar-benar meledak-ledak kayak bom waktu. Lalu yang kelima, inovasi dan terus tingkatkan. Inovasi itu bukan cuma tentang ide yang gede, besar, lebar, sempit, tapi juga eksekusi yang mantap dari setiap anggotanya. Jadi, sebagai pemimpin yang baik, dorong terus tim lo untuk berpikir secara out of the box, dan terakhir, eksekusi dengan precision. Lalu yang terakhir, refleksi dan bertumbuh. Self-reflection itu cukup lumayan menjadi kunci. Jadi luangkan waktu buat mikir progres diri dari pemimpin ya lo sendiri sama tim lo. Refleksi, pelajari, dan jangan lupa buat tumbuh dari setiap apa yang udah dapat. Ini sih kayak lebih ke perjalanan, bukan lari cepat,
affection, lo bisa terus berkembang dan membuat setiap langkah bareng tim lo itu bisa lebih berarti dan bisa bangun bonding yang lebih kuat. Guys, mungkin dari topik yang hits, pengertian, bahkan cara udah kayak udah dijabarin panjang lebar. Jadi kayak sebenarnya ini materi percuma sih kalau lo nggak dengerin dan gak lo terapin. Jadi gue sebagai pengisi dari video ini berharap banget buat lo yang mau jadi pemimpin muda terutama itu bisa nerapin ini semua sih, dan kiranya bisa membantu ya guys, dan semangat terus untuk jadi pemimpin yang lebih maju dan dapat diandalkan. See you guys di project selanjutnya. Bye bye.